kegiatan diseminasi pada hari ini. Untuk yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat yaitu acara inti kita diseminasi budaya positif, kemudian doa dan juga penutup. Nah, Bapak Ibu hebat sebagai pembuka acara kita hari ini, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan acara yang selanjutnya, acara yang keempat yaitu diseminasi budaya sekolah yang akan dipaparkan oleh Ibu Rima Latifah SPD. Nah, namun sebelum itu saya akan menyerahkan untuk berjalannya diseminasi ke depan selama 60 menit kepada Bu Linda Hartati selaku moderator. Kepada Bu Linda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru semuanya. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Robbi bahwasanya berkah rahmatnya kita bisa berjumpa di sini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa semoga sholawat serta salam tetap terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, terutama kepada Bapak Iwan Ridwan MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sawakaja. Ya, tadi saya menyiapkan satu pantun ya untuk memulai kegiatan ini. Izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Bulan di langit bersama bintang, kopi diseduh dengan air. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih telah berkenan hadir. Terima kasih
Bapak Ibu semuanya telah berkenan hadir. Kita berkumpul di sini yaitu untuk diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rima Latifah SPD. Saya Linda Hartati pada kesempatan ini akan menjadi moderator, akan memimpin diseminasi positif dari awal sampai akhir. Kita akan lihat rangkaian acaranya. Yang pertama nanti akan ada pemaparan langsung dari Ibu narasumber mengenai diseminasi budaya positif. Nanti pemaparan ini akan memaparkan 6 materi tentang budaya positif. Nah, sesudah pemaparan nanti akan ada umpan balik dari Bapak Ibu semuanya. Nanti umpan baliknya mungkin ada dari 1 atau 2 orang peserta saja. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh manusia, oleh anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Tentunya kita sebagai insan pendidikan di sekolah, sekolah itu sebagai lingkungan tempat menyemaikan benih-benih. Jadi kita harus membuat lingkungan sekolah ini agar menjadi lingkungan yang memang aman, nyaman bagi para peserta didik. Nah, untuk kali ini diseminasi budaya positif itu akan memaparkan berbagai materi yang berhubungan dengan salah satunya bagaimana cara mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu narasumber, Ibu Rima Latifah SPD untuk memaparkan diseminasi budaya positif. Silakan Ibu. Izin berdiri saja mungkin ya Bu ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hebat di sini yang tentunya sudah berkenan hadir menjadi peserta ataupun membersamai saya dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif yang tentunya nanti akan kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya berdiri di sini tidak lebih hebat dari Bapak dan Ibu. Saya juga sama-sama masih belajar untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang dicintai dan dirindui oleh anak-anak. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya ingin menyebarkan budaya positif terkait pemahaman budaya positif yang tentunya insya Allah mudah-mudahan bisa kita ciptakan, bisa kita ciptakan di sekolah kita tercinta ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk pemaparan yang pertama kita langsung memulai saja ya. Boleh dilihat. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu cukup bilang setuju atau tidak saja ya? Di sini ada 4 pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju? Yang pertama, bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Gimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Tidak ada yang setuju, boleh angkat tangan. Ada yang setuju? Tidak usah malu-malu Bapak Ibu, kita rileks saja, kita santai saja karena di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Kita sama-sama belajar saja gitu ya. Oke, yang pertama tadi pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi
ketiganya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Berarti guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang memiliki masalah. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju. Ada yang tidak, ada yang setuju. Tidak jadi masalah ya. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Oke, baik kalau begitu ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di sini saya akan memaparkan terkait budaya positif. Nah, Bapak Ibu pasti berpikir apa sih sebenarnya budaya positif itu? Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai, kira-kira menurut Bapak Ibu, nilai-nilai yang positif itu apa saja? Contohnya, disiplin, apalagi nilai-nilai yang positif. Jujur, betul, apalagi tanggung jawab, apalagi mentaati aturan, apalagi Bapak Ibu. Banyak sekali kan nilai-nilai positif yang tentunya yang nantinya akan membangun budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini budaya positif di sekolah sangat penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga budaya positif itu dapat dibangun dengan syarat. Yang pertama, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang aman, lingkungan yang positif. Betul apa tadi kata Ibu moderator ya, bahwa kita itu sebagai pendidik juga bisa menciptakan bagaimana nih kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman, pembelajaran yang menyenangkan, serta sekolah yang ramah anak gitu ya. Seperti apa, dan ini juga bisa termasuk ke dalam budaya positif ya, supaya anak-anak itu lebih merdeka, lebih mandiri, dan tentunya lebih bertanggung jawab gitu ya. Oke, boleh di next kembali. Nah, dari budaya budaya positif tersebut, di sini saya akan memaparkan ada 6 konsep inti ya Bapak Ibu, ada 6 konsep inti untuk dapat menciptakan budaya positif tersebut. Yang pertama yaitu ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan terakhir ialah segitiga restitusi. Nah, kira-kira keenam ini apa nih, nanti kita bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Boleh kita next kembali. Cobalah buka, apa ini kira-kira ya? Baik Bapak dan Ibu, di sini ada perintah bahwasannya kita akan mencoba dulu ya, biar sedikit ini aja intermezzo supaya kita tidak terlalu tegang ya Bapak Ibu, jangan tegang ya. Kita santai saja ya. Baik, Bapak Ibu, kita coba kepalkan satu tangan kita ya. Nanti berpasang-pasangan ya, dua orang. Cari aja pasangannya siapa. Oke, kita berpasang-pasangan. Kita kepalkan tangan kita. Anggap saja di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang kita anggap berharga sekali Bapak Ibu. Entah itu uang 100 miliar, entah itu emas logam mulia, entah itu keluarga kita, pokoknya genggam erat kepalan tangan Ibu sebisa mungkin ya, seerat mungkin. Bahwa anggap saja di dalam genggaman tangan ini itu ada sesuatu hal yang Bapak Ibu anggap paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Nah, boleh saling berpasang-pasangan. Kemudian pasangan satunya lagi silahkan untuk mencoba membujuk, merayu, ngelek-ketek, ngaheleyan, dibujuk dengan susu kayak ya, dipastikan di susunya 2 ya, so asal berani dibuka aja kepalan tangan itu ya. Silakan, itu terserah, mau menghati kek, mau menyogok dengan apapun silakan.
intimidasi, memarahi dan lain sebagainya bebas. Silakan bujuk semaksimal mungkin teman Bapak Ibu supaya bisa membuka kepalan tangan yang mereka kepalkan. Coba ya kita mulai ya. Gimana? Oh, kalau mau boleh berdiri nggak? Boleh ya, berdiri ya. Siap. Berdiri ya. Berarti Pak Awang sama Pak Ipan ya. Pak sama siapa nih, sama berdiri boleh deh ya. Oke. Gak apa-apa, nanti bertiga juga nggak jadi masalah ya. Oke, kita mulai ya. Itu kita 30 detik saja ya. 1, 2, 3. Kita lihat apakah ada yang berani membuka tidak? Ayo, boleh dipujuk aja. Boleh dipujuk, boleh dipaksa, dikelek-kelek juga boleh Bapak Ibu ya. Oke, ada yang belum membukanya, ada yang membuka tidak? Ada? Dikelek-kelek, Bapak Ibu pada setuju dipaksa ya. Iya. Iya, oke. Sudah dibujuk dengan susu, dikasih susu, nanti dikasih teh, kasih susu lagi deh sama saya. Bukan? Oke, baik cukup Bapak dan Ibu. Iya, keterusan. Dibuka. Iya. Oh, ada yang banyak. Berarti kita sampai umum berarti ya. Sogokan yang berupa sogokan berarti bentuknya ya. Baik Bapak dan Ibu. Setelah permainan tadi, kira-kira di sini ada yang kebuka tidak? Ada yang berani membukanya tidak? Walaupun disogok, dikelek-kelek, bisa saja hampir terbuka ya. Kita sogokan juga ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, yang tadi Bapak Ibu lakukan, ada bisa kemungkinan besar ada yang dibuka atau tidak? Kemungkinan besar, bisa jadi ada yang membukanya, betul tidak ya? Bisa jadi tetap dengan pendiriannya sendiri tidak mau membuka, tapi bisa saja di antara kita tiba-tiba ya udahlah ini gitu ya, karena adanya sogokan misalkan atau pasrah saja lah begitu ya. Nah kira-kira Bapak dan Ibu, kenapa nih Bapak Bu Elin atau misalkan kenapa tidak mau membukanya nih? Karena apa menurut Bu Elin? Sogokannya yang murah. Ini nih yang paling hebat ya Bu Nadia sama Bersih. Kenapa sih nggak mau membuka sampai tadi sudah bersih tegang ya? Karena kita komitmen ini barang berharga kita. Karena saya tetap mempertahankan yang diutamakan. Oke ya, betul sekali ya. Tentunya ketika kita memiliki sesuatu yang berharga dalam diri kita, entah itu keluarga dan lain sebagainya, jelas kita tidak akan seenaknya memberikan barang berharga tersebut kepada orang lain. Walaupun dengan usaha segala cara kita memberikan mendapatkan sogokan dan lain sebagainya, bujukan, bujuk rayu, pokoknya bujuk rayu maur pun segala macam, tetap kalau misalkan ini merupakan barang berharga kita ya kita juga tidak bisa. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira tadi apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk tidak membukanya? Itu kan otomatis melalui apa? Kontrol di diri, betul tidak? Ya, kalau misalkan diri kita mengontrol, ya sudahlah buka, walaupun tidak disogok, walaupun tidak dengan bujuk rayu, pasti kita akan membukanya. Ya, tetapi kalau kontrol diri kita bilangnya, diri kita mengontrol untuk tidak membukanya, dengan tetap teguh dalam pendiriannya, kita tetap tidak akan membukanya, walaupun teman kalian berusaha dengan sesusah payah dan sebagainya untuk membukanya. Nah, Bapak Ibu, itulah ya merupakan kontrol diri yang nantinya kita akan berhubungan dengan yang namanya disiplin positif dalam budaya positif kita. Boleh di next kembali. Nah, Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya, termasuk kontrol diri kita. Yang pertama, ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Bapak Ibu merasa tidak kalau murid itu dikontrol sama kita atau mereka mengontrol diri sendirinya? Suka merasa tidak bahwa murid itu kita yang kontrol? Suka merasa seperti itu tidak?
Suka merasa? Suka ya? Sama, saya juga suka merasa seperti itu. Padahal Bapak dan Ibu, jika kita lihat, murid itu bukan kita yang mengontrol, tetapi mereka itu mengontrol dirinya sendiri. Kalau contoh misalkan kita kasih tugas nih kepada anak, saya yakin karena saya pengalaman juga sendiri. Ketika kita kasih tugas ke anak, ada yang menyelesaikannya, ada yang tidak menyelesaikannya. Walaupun tugas yang kita berikan itu sama, betul tidak? Masih ada tidak sih siswa yang tidak mengerjakan tugas? Masih ya, banyak sekali. Nah sebenarnya kita menganggap bahwa murid yang kita kontrol, tetapi pada dasarnya itu sebenarnya murid sendiri yang mengontrol dirinya untuk tidak mengerjakan tugas, untuk tidak mau mengerjakan tugas. Oh saya mau mengerjakan tugas ya, berarti dikerjakan. Berarti dirinya mengontrol bahwa untuk mengerjakan tugas tersebut. Tapi jika murid tersebut tidak mau mengerjakan, ya berarti berasal dari kontrol di dirinya sendiri. Begitu, bukan kita yang mengontrol gitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Betul. Taruh contoh apa ya? Sebuah penghargaan misalkan. Bapak dan Ibu sering memberikan penghargaan tidak kepada anak-anak? Suka tidak? Suka ya, ada yang suka memberikan penghargaan. Kira-kira pemberian penghargaan itu efektif atau tidak sih Bapak Ibu? Tidak selamanya, betul sekali ya. Tidak selamanya pemberian reward, punishment dan lain sebagainya itu efektif. Itu hanya berlangsung sebagai jangka pendek saja mungkin ya. Karena kita juga tidak bisa terus-terusan jika anak berprestasi atau misalkan anak ini terus aja dikasih punishment, terus aja dikasih reward gitu. Berarti nanti anaknya mengontrol dirinya hanya apa coba? Saya mengerjakan ini hanya ingin dapat hadiah saja. Begitu ya, berarti tidak selamanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menurut Bapak Ibu gimana? Sebuah kritikan itu bisa menguatkan karakter anak atau tidak? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ada yang misalkan anak baru juga dikritik seperti itu udah down. Ada tapi anak yang dikritik gak bisa bisa tapi mental kuat, terus dari kritikan tersebut malah dia menjadikan cambuk untuk lebih maju lagi. Ada yang seperti itu Bang. Kita juga bahkan seperti itu terkadang begitu ya. Nah selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak apa coba? Memaksa. Kita sebagai seorang dewasa sering memaksa anak untuk menyelesaikan tugas tidak? Sering ya. Kadang kita egois. Pokoknya udah beres, ibu nggak mau tahu. Besok dikumpulkan nih tugas, begitu kan? Ya. Padahal kan, ya begitu ya. Padahal kita sejatinya itu tidak boleh memaksa anak untuk menyelesaikan tugas, gitu ya. Itu kan Itu harusnya memang yang namanya apalagi sekarang kurikulum merdeka ya. Kita membebaskan supaya lebih merdeka, tetapi bagaimana nih kita cari jalan keluar lain supaya anak itu semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Tapi intinya kita tidak boleh memaksa. Memang kadang kita orang dewasa itu ya sifatnya memaksa. Jangankan gitu, kita sebagai ibu, seorang ibu saja anak kalau mau makan dipaksa, begitu kan ya? Gitu. Padahal ada anak makan satu hari nggak makan, insya Allah nggak akan kenapa-napa gitu ya. Tapi karena kepanikan kita begitu ya, aduh ini gimana nih anak kamu makan sehari saja, padahal tidak jadi masalah insya Allah gitu ya. Oke, baik, next lagi. Nah dari miskonsepsi tersebut kita mengubah paradigma stimulus kita itu ke respon ya, pada stimulus respon kita ke pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey ya, bahwa di sini awalnya nih, biar saya yang ini saja ya, stimulus respon, realita kebutuhan kita sama, padahal menurut teori kontrolnya itu kebutuhan kita itu jelas beda. Tidak ada yang kebutuhannya yang sama, termasuk kebutuhan siswa, ya, kayak kebutuhan belajar siswa dan sebagainya itu jelas berbeda.
Kemudian menurut stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Padahal jika dilihat dari teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya kamu harus lihat saya itu baik, saya itu cantik. Tapi kan kita berbeda, pandangan kita terhadap seseorang itu jelas pasti berbeda-beda, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ubah pandangan kita bahwa semua perilaku itu memiliki tujuannya, gitu ya. Perilaku baik itu yang baik, perilaku negatif itu pasti memiliki tujuannya, begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Tetapi aslinya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Walaupun tadi contohnya dengan sogokan apapun, itu kita tidak bisa karena diri kita yang mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal aslinya itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, gitu ya. Misalkan kita gagal membujuk tadi waktu nanti ya dikasih susu nih, susu saya dikasihin, ya bujukan gagal, akhirnya dipaksa lah bertekan misalkan seperti tadi ya, pilih ini dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Padahal aslinya kita hanya melakukan kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Misalkan yaudah apa namanya, ada kolaborasi tertentu, pasti insya Allah itu juga misalkan akan ini sendiri, gitu ya. Kemudian model berpikir menang ataupun kalah. Nah di sini model berpikirnya sesuai dengan teori kontrol itu menang, model berpikir menang-menang. Maksudnya apa pun menang-menang? Maksudnya di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau contoh misalkan bapak ibu, si anak yang mendapatkan prestasi 1 itu kan disebutnya juara. Terus yang mendapat prestasi 2 gimana? Kan itu juga disebut juara, begitu kan? Nah di situ jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, pun tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Semuanya berpikir menang, 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 gitu ya. Oke, boleh deh kembali. Nah dari yang tadi sudah saya bahas, kita langsung masuk ke konsep inti penerapan budaya positif. Yang pertama itu ada disiplin positif. Disiplin positif itu berawal dari kata disiplin yang berasal dari kata disiplina yang berarti belajar, ya. Berarti disiplin positif ini adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Bapak Ibu, saya ingin bertanya nih, dari yang sudah kita lihat bahwa pemikiran kita terkait disiplin itu apa sih menurut Bapak Ibu? Biasanya berhubungan dengan apa biasanya kalau disiplin? Aturan, betul ya. Biasanya disiplin itu aturan, apalagi? Tingkah laku, apalagi? Banyak sekali ya disiplin itu ya. Oke, kita ubah mindset kita bahwa disiplin itu ternyata bukan aturan saja, begitu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita tentunya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa ada rasa jujur, tanggung jawab, ya, dan lain sebagainya, dan memiliki motivasi intrinsik di dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi, begitu ya. Oke, selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu jelas disepakati bersama, ya. Jelas itu harus disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa, kita tidak melihat suku bangsa, adat dan lain sebagainya, ya. Mau dilihat dari latar belakangnya. Pokoknya kalau misalkan kita mau menerapkan sebuah nilai-nilai kebajikan itu, jelas itu semua universal, maksudnya ya. Tidak melihat siapa yang memberikan disiplin tersebut atau siapa yang diberikan disiplin. Nah, nilai-nilai kebijakan di universal tersebut itu sudah terangkum Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali ya. Tadi dari mulai jujur, gotong royong, bertanggung jawab, tapi ini sudah terangkum, ya. Sudah tertuju pada apa coba Bapak dan Ibu? Apa? Profil pelajar Pancasila. Betul sekali ya. Oke, terdiri dari
berapa dimensi? Ada 6. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, semua nilai-nilai kebajikan itu sudah tertuju, ya, sudah ada pada dimensi profil pelajar Pancasila. Dan bagaimana kita mengimplementasikannya supaya bisa masuk ke dalam disiplin positif yang ada di sekolah, begitu ya. Selanjutnya, kemudian nih Bapak Ibu, kita masuk ke perilaku manusia, ya. Oke, perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Biasanya manusia itu berperilaku atas adanya sebuah motivasi, ya, atas adanya sebuah motivasi. Nah, Diana Gosen dalam bukunya, ya, menjelaskan bahwa menyatakan ada 3 motivasi
ancaman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis, ya, mulai dari disakiti ataupun melalui suatu perbuatan atau kata-kata, ya. Nah, sedangkan konsekuensi biasanya itu sudah terencana, Bapak Ibu, ya, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru saja dan murid sudah mengetahui sebelumnya, gitu ya. Bahwa konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Karena
Bagaimana dengan si anak yang lain yang sudah berusaha menyelesaikan? Yang tentunya tidak dapat bintang dari kita, betul tidak? Akan iri? Jelas. Bisa jadi juga bertengkar, saling menghakimi. Kamu nggak enak belajar dapat ribut terus, saudara saya juga kan sama-sama mengerjakan. Atau taruh di guru SBK sering membuat sebuah kreativitas, ya. Misalkan apa kek, misalkan dari limbah sampah atau apa. Yang lain
Oke, kita perhatikan yang ini Bapak Ibu. Kita lakukan saja dulu ya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar. Oke, kita lihat yang tadi ya, posisi kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, jika posisi kita sebagai penghukum itu berarti seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, bisa menggunakan hukuman psikis ya, atau ucapan-ucapan ya verbal begitu ya. Karena apa nih? Yang pertama, saya sedikit loading Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau posisi penghukum itu biasanya menghukum dengan nada suara tinggi. Sampai tadi saya sedikit kaget ya. Saya kaget gitu. Tinggi ya. Nanya, gitu kan? Bangun, kenapa minum susu di kelas? Bangun, dasar dulu. Nah, gitu ya. Biasanya melotot, jari sambil memuji seperti itu kalau misalkan penghukum. Dan biasanya menggunakan ucapan baik itu verbal atau psikis ya. Nah, dampak sekarang itu seperti apa Bu? Nih, Bapak Ibu kemungkinan murid juga akan marah, benci terhadap kita, ya. Terus bersifat agresif, dia nggak mau bisa mana begitu, nggak mau pokoknya dia nggak mau membuka kasih dan lain sebagainya. Atau dia tidak menyukai kita, gitu sebagai Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita ada posisi di mana nih? Apakah sebagai penghukum? Tapi manusiawi dalam keadaan juga kesabaran teruji ya. Tapi benar-benar kita bisa meninggalkan satu persatu tahap-tahap kita menjadi posisi yang mana nih yang seharusnya kita posisikan. Oke, next video selanjutnya. Belum apa ya ini. Ini contoh posisi pembuat bahasa dosa. Kita lihat yang lain. Naren! Aduh, salah Bapak Ibu kita ada. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh
Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biar kesalahan kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu posisi kita sebagai teman Bapak Ibu ya. Nah, posisinya biasanya kalau sebagai teman itu soalnya ramah, ya kan ya layaknya dengan teman saja begitu ya. Dengan bahasa tubuh yang ya seperti itu begitu ya. Kemudian mata dan sejenak. Ih, Naren, Doni. Ya sudah, Doni lain kali jangan seperti itu lagi ya. Ya, Naren itu ya sebagai teman seperti itu. Tapi dampaknya memang murid akan merasa senang ya, karena tidak dimarahi, seolah akan merasa akrab dengan guru. Murid juga bisa lebih tergantung pada guru. Contoh, dia mendapatkan masalah, lapor ke guru tersebut, ya seolah ingin dibela sama guru tersebut, misalkan ya dilindungi dan lain sebagainya. Nah itu hati-hati juga ketika kita berada dalam posisi teman, Bapak Ibu ya. Kemudian bila ada masalah nih, dia merasa bahwa bisa menghadapi tenang. Nih, misalkan ada masalah nih dengan temannya, tenang saja, saya bisa membela diri karena apa? Laporan ke guru ini, karena guru seolah-olah dianggap sudah teman. Jadi dia melindungi diri dengan guru tersebut yang memang sudah dianggap sebagai nah itu juga harus hati-hati seperti itu ya, kita memposisikan diri sebagai teman. Selanjutnya ada posisi sebagai pemantau Bapak Ibu ya. Kita lihat contohnya seperti apa kalau pemantau. Kalau kita langganan siapa ya di sini ya? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Di sini posisi pemantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi atau bentuk konsekuensi tadi ya. Jadi bila kamu terlambat, kamu harus A. Bila kamu ini, kamu harus B gitu ya. Nah, ini nada suaranya datar saja, bahasa tubuh ya formal. Kemudian dampaknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan dan guru juga tidak menemukan sesuatu yang emosi. Jadi tidak emosi kalau posisi memantau gitu ya, atau tidak emosi berlebih gitu ya, dan menjadi marah atau membuat rasa berbuat bersalah juga bisa. Oke, yang terakhir kita posisi manajer Bapak Ibu ya. Nah ini posisi manajer. Oh sebentar. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Nah, ini merupakan posisi manajer Bapak Ibu ya. Biasanya untuk posisi manajer ini lebih apa ya? Kita itu lebih akrab juga, bisa lebih ramah juga ya. Kemudian kita juga bisa apa namanya? Ya, merawat juga pada muridnya biasanya itu sama akan mendapatkan kesenangan, murid itu merasa senang gitu ya. Karena apa? Biasanya dia akan berhubungan juga langsung dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah ya. Nah, kira-kira dilihat dari sini Bapak Ibu memilih untuk berada di posisi mana nih? Iya, ya kita berharapnya bisa berada di posisi manajer, tapi kita bertahap saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa berada di posisi manajer sebagai guru ya. Mudah-mudahan ya, kita manusiawi lah, kadang kita juga marah, kadang kita kesabaran diuji dan sebagainya. Tapi kita bertahap saja berproses ya. Oke. Selanjutnya materi baru yaitu mengenai keyakinan kelas kalau tidak salah. Nah, Bapak Ibu sudah mendengar keyakinan kelas? Keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Oke, Bapak Ibu lebih menerapkan peraturan di kelas atau keyakinan di kelas? Bapak Ibu? Yang sudah menerapkan keyakinan kelas, tuh? Yang sudah menerapkan keyakinan kelas, hanya menjadi saja yang ini sudah. Adalah yang tidak, adalah saya juga saya sudah menerapkan. Ada Bapak Ibu? Oke, kita belajar bagaimana nih? Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Oke, Bapak Ibu, kalau peraturan itu sifatnya satu arah biasanya, ya, hanya dibuatnya oleh kita sendiri, ya, kita sebagai wali kelas, kita sebagai guru, berarti tanpa melibatkan anak untuk membuat peraturan tersebut biasanya. Nah, sedangkan di dalam keyakinan semua warga kelas itu berhak, Bapak Ibu, berhak apa? Berhak mengemukakan pendapatnya, berhak mengemukakan keyakinan yang dia inginkan dalam kelas. Bisa dengan menggunakan stiker sticky note ya, gitu Bapak Ibu, gitu. Misalkan sebelum memulai semester awal nih nanti ya, kalau Bapak Ibu terapkan ya, kita ubah sekarang bukan peraturan lagi tapi keyakinan kelas. Sebelum pembelajaran di awal semester misalkan anak-anak kita buat keyakinan kelas dulu yuk, yang kita sepakati bersama, ajak si anak untuk berkolaborasi, begitu ya. Kalau contoh ke sini, jangan satu orang satu tempel nanti di sini. Lalu kita ini kan yang sama mana ya, kita pilih lagi kesepakatan mau yang mana, begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti si anak juga merasa nyaman. Jadi merasa malu kalau si anak tidak apa, tidak ada amanat dari keyakinan yang dibuatnya. Itu kan keyakinan kamu buat, tapi kenapa kamu melanggar? Nanti si anak juga akan merasa, oh iya itu keyakinan saya, begitu ya. Kemudian biasanya keyakinan itu berupa pernyataan universal Bapak Ibu, ya, yang mudah diingat oleh anak, tidak ribet lah begitu ya. Dan biasanya keyakinan juga itu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ingat Bapak Ibu, ketika membuat sebuah keyakinan jangan bentuk kalimat yang negatif. Misalkan, jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi apa kalimatnya? Ya. Jangan datang terlambat. Datang tepat waktu. Tidak boleh mengoperasikan handphone. Nah, kita ubah jadi
Kira-kira keyakinan kelas masih ingat nggak kamu dengan keyakinan kelas yang kita buat? Oh masih Bu. Apa coba salah satunya? Disiplin dalam disiplin waktu, ya. Terus kenapa hari ini kamu terlambat? Berarti apa yang keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah itu bisa Bapak Ibu terapkan juga ketika menggunakan segitiga restitusi, ya. Ini untuk menyelesaikan masalah anak-anak. Nah Bapak Ibu, kemarin kebetulan saya sudah melakukan salah satu penerapan segitiga restitusi, ya, kepada anak saya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Maaf Bapak Ibu ya, jangan suara saya. Nah, ini salah satu penerapan segitiga. Sama aja. Sebelumnya mohon maaf ya, mengganggu waktu kalian sebentar sudah. Oke, tapi insya Allah tidak akan lama ya. Nah ini kasus yang sudah saya selesaikan kasus penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya laksanakan adalah kasusnya bahwa saya mendapat laporan dari seorang siswa yang bernama Rizda. Rizda itu mendapat laporan, padahal mereka itu berteman sebenarnya, tetapi Rizda WA saya menjawab bahwasanya dia akhir-akhir ini tidak merasa nyaman berada di kelas. Karena apa? Karena dimusuhi oleh April dan Ajazla. Kenapa dimusuhi? Alasannya apa? Karena April dan Ajaz selalu meminta contekan kepada Rizda. Begitu, dia tidak mau merasa tidak mau berusaha sendiri. Akhirnya ya namanya manusia, urusan dicontek kesel lah Rizda itu. Tapi ya dengan tidak sengaja mungkin merobek ataupun apalah yang dia lakukan. Akhirnya istilahnya mah dimusuhi gitulah. Rizda itu dimusuhi oleh April dan Ajaz, menyindir lah, tidak ditemani dan lain sebagainya. Akhirnya kita gali dan selesaikan masalahnya bersama-sama. Nah ini tahap untuk April sama aja. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa nih kalian berdua sampai dipanggil sama ibu ke sini? Tidak tahu. Oke, baik. Nah aja April kebetulan kemarin ibu mendapatkan laporan dari salah satu teman kamu yang bernama Rizda. Katanya akhir-akhir ini dia merasa kurang nyaman berada di kelas dikarenakan dimusuhi sama kalian berdua. Betul atau tidak? Oke, baik, tidak apa-apa, kalian tidak usah takut ya, itu tidak memarahi kamu. Dan memang yang namanya manusia itu pasti tidak akan senang berkejadian namanya di lantai salah, ya. Tapi ibu sudah salut nih kepada kalian berdua. Karena apa? Karena kalian itu sudah berani datang ke sini dan mengakui kesalahan kalian berdua. Baik, kalau begitu kita hari ini akan menyelesaikan masalahnya, ya. Mudah-mudahan masalahnya terselesaikan dan kita akan mencari solusi terbaik untuk masalah yang kalian hadapi hari ini, ya. Oke, sebenarnya aku ingin tahu nih kenapa kalian berdua sampai melakukan hal tersebut kepada Rizka. Oh, lalu aja gimana? Sama. Lalu apalagi selain itu yang kalian lakukan juga kepada Rizka? Bagus. Tapi setahu ibu kalian kan berteman baik ya sama Rizka ya? Oke. Baik, kalau begitu menurut kalian kira-kira tindakan yang sudah kalian lakukan itu benar atau salah? Baik, April sama aja. Kalian masih ingat ya sama keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Oke, terima kasih kalau kalian masih ingatnya. Lalu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Betul sekali ya. Kita tidak
bermusuhan, tidak terlalu berkata kasar kepada teman kamu, ya jelas itu melanggar kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, kira-kira nih tindakan apa sih yang akan kalian lakukan supaya hal itu tidak terjadi lagi? Saya akan memberikan saran kepada Rizka, misalnya Kalau aja gimana? sama saya memberikan kepada Rizka dan saya belum paham. Oke, ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini merupakan penerapan segitiga resolusi. Mudah-mudahan tentunya kita sebagai seorang pendidik bisa terus berproses lah untuk merubah diri ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu pemahaman diseminasi budaya positif pada kali ini. Ya, harapan kita semua tentunya gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan terkait budaya positif ini bisa kita terapkan minimal di sekolah kita saja dulu begitu Bapak Ibu ya. Di sekolah kita bisa kita terapkan dan tentunya kita bisa lebih baik lagi menjadi seorang pendidik, bisa menciptakan anak-anak didik kita yang berkualitas, ya, bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi kita. Dan mudah-mudahan juga kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh Allah. Amin. Ya, apalah dayanya sertifikasi, apalah gunanya gaji besar, apalah gunanya guru berprestasi tinggi kalau misalkan tetap guru yang memiliki tahta tertinggi merupakan guru yang dirindukan oleh siswa kita masing-masing. Baik, itu saja untuk Bapak Ibu pemaparan dari saya. Pemaparan itu mudah-mudahan kurang lebihnya saya mohon maaf sekali Bapak Ibu karena sama-sama saya juga belajar dan tentunya ini terkait tugas saya dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa sekali materi-materi yang dipaparkan oleh Ibu Rima mengenai diskriminasi budaya positif. Mulai dari disiplin positif, stimulus respon, terus keyakinan kelas, sampai ke segitiga restitusi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu guru untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Rima. Saya kasih waktu untuk satu orang saja karena waktu kita sebentar lagi akan azan zuhur. Silakan kepada Bapak atau Ibu yang akan memberikan umpan baliknya. Ya, silakan Ibu Jenny. Terima kasih kesempatannya Ibu Moderator. Ini saya cuma mau memberikan kembali untuk kegiatan diseminasi hari ini. Alhamdulillah apa yang disampaikan Bu Rima barusan itu memberikan jadi seperti flashback gitu ya. Angkatan 9 yang lalu saya juga sama seperti Bu Rima melakukan diseminasi. Jadi kadang-kadang kan kita setelah setahun berlalu lupa lagi, jadi seperti dicas kembali gitu ya tadi penyampaian dari Bu Rima. Jadi saya teringat kembali tadi ada 5 fungsi kontrol gitu ya, dari mulai hukum, teman, pemerintah salah gitu ya, terus komandan dan juga manajerial. Seperti yang tadi disebutkan juga kita bersama mungkin di sini juga teman-teman yang lainnya berusaha untuk menuju menjadi ke level manajer ya. Gitu. Jadi terus berusaha terus belajar gitu, dan apa yang disampaikan Bu Rima hari ini semoga bisa menjadikan apa yang kita semua gitu ya bergerak menjadi guru pembelajar, bergerak menjadikan peserta didik kita gitu ya lebih baik lagi dengan adanya disiplin positif ini. Terus kita juga bisa nanti berbagi praktik baik dengan sesama rekan-rekan yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih